Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatullah wa salamuhu ala habibina wa rasulina wa qudwati a'malina as-salihah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa bala, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wadhkuru qaulallahi tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa fi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali renungan kita pada kesempatan yang mulia ini seraya kita memanjatkan kembali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat karunia-Nya, beragam nikmat yang diamanahkan kepada kita, baik nikmat ijad, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluknya yang paling mulia, nikmat imdad, segala fasilitas yang menyertai hidup kita dan menjadi sangat penting dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Salah satunya alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat dan diberikan waktu luang sehingga kita bisa berada kembali untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang mulia ini, yakni kita melaksanakan sholat Jumat. Sholawat beserta salam mudah-mudahan juga dilimpahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada keluarga, sahabat dan para ngikutnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seminggu ke depan kita akan merayakan satu hari raya yang sangat mulia dan momentum bagi kita untuk ambil bagian. Kita sebagai Abdullah, bagaimana kita kembali untuk mewujudkan status kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah yang utama, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sama-sama menjalaninya, mudah-mudahan diberikan kemampuan dari mulai puasa sunnahnya, tarwiyah maupun Arafah. Kemudian kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Dalam konteks dimensi sosial juga kita diberikan kesempatan untuk berbagi, kesempatan kita untuk berkhidmat dengan khidmah maliyah, menyisihkan sebagian harta kita untuk kita manifestasikan dalam sebuah ibadah yang mulia juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui ibadah udhiyah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah ini yang kita alhamdulillah sudah berada di dalamnya. Insyaallah hari-hari ke depan juga ini banyak kesempatan kita untuk menjalankan ibadah. Salah satunya adalah ibadah dalam bulan Zulhijjah ini sering dikenal dengan Syahrul Ata wal Muwasah, yakni sebagai bulan untuk berbagi, bulan untuk menunjukkan kepedulian sosial, yakni kepedulian sosial sekaligus dengan melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sebagian harta yang kita sisihkan, yakni melaksanakan ibadah udhiyah. Mudah-mudahan kita semua, atau paling tidak kita yang sudah diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah udhiyah, menyisihkan sebagian harta kita
untuk kita dedikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan perintahnya, menjalankan salah satu syariatnya. Mudah-mudahan kita bisa ambil bagian, karena sebagaimana dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada lahu sa'atan wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk berkorban namun tidak berusaha untuk berkorban, maka setengah ancaman atau sebagai warning dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yudahhi walam yudahhi fala yaqrabanna musallan. Sudah diberikan kemampuan untuk berkorban tapi tidak melaksanakannya, tidak ada keinginan dan tidak ada upaya konkret untuk melaksanakan ibadah kurban tersebut, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Artinya bahwa keberadaan kita sebagai umat Nabi Muhammad masih dipertanyakan, yakni dipertanyakan keutuhan kesetiaan kita untuk menjalankan syariatnya. Oleh karena itu mudah-mudahan siapapun di antara kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu wujud dari perhatian kita, kontribusi kita, bahkan ibadah nyata kita dalam bulan Zulhijjah ini, yakni dengan melaksanakan ibadah udhiyah, mudah-mudahan. Kemudian dalam konteks hikmah atau nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya, paling tidak bisa kita tegaskan kembali dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Ada beberapa nilai pendidikan al-qiyam at-tarbawiyah min wara'i ibadatil udhiyah, nilai pendidikan dari pelaksanaan ibadah kurban. Yang pertama adalah at-tarbiyah al-i'tiqadiyah, dalam rangka menguatkan, dalam rangka memupuk, dan dalam rangka kita menegaskan kembali ketauhidan, keyakinan dan akidah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata ibadah ini meskipun berdimensi sosial, tapi hakikatnya adalah wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan ibadah ini kepada Allah. Nah, oleh karena itu maka dalam konteks penguatan akidah kita, yang paling utama dan harus menjadi landasan utama adalah qimatul ikhlasi wat taqwa, yaitu nilai keikhlasan dan takwa. Maka yang terpenting ketika kita melaksanakan ibadah kurban ini, yakni kuatkan keikhlasan kita, orientasi ketakwaan kita, semata-mata kita ingin menunjukkan dan melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah maliyah ini. Sebab sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sama sekali tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaannya, yakni betul-betul niat yang tulus dari kita, orientasi untuk menjalankan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ketika kita sudah ada niat yang baik untuk melaksanakan itu, maka itu semua kita persembahkan kepada Allah tanpa ada diselingi dan disusupi niat-niat yang lain yang sifatnya duniawiyah atau insaniyah, semata-mata karena lillahi ta'ala. Kalau kita sudah ikhlas, nggak usah kita membanding-bandingkan bagaimana kambing saya, bagaimana sapi yang menjadi rombongan saya. Ketika itu sudah ikhlas lillahi ta'ala, maka itulah yang akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat juga dengan ayat lain, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa ibadah yang kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya, bukan karena tujuan-tujuan yang lainnya, tapi semata-mata libtighai wajhillah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih dalam dimensi akidah ini dengan pelaksanaan ibadah kurban khususnya, maka kita pun didorong untuk menguatkan kembali, yaitu
namanya qimatut ta'ati wal istislam al mutlaq lillah, yaitu nilai ketaatan dan kepatuhan secara utuh, kepatuhan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana kita pahami bersama dari sejarah peristiwa kurban ini yang bermula dan berawal dari kisah Nabiullah Ismail beserta ayahnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Quran dan diabadikan, dinyatakan bahwa falamma balagu ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur mada tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail dengan totalitas kepasrahan, ketaatan, walaupun harus mengorbankan nyawa, yakni ada perintah dari Allah harus menyembelih dirinya, tapi karena itu adalah titah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa ada berbagai pertimbangan yang muncul dari dirinya, tapi yang ada adalah al-istislam, yakni kepatuhan, ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka kita ambil nilai ini ketika kita melaksanakan ibadah, insyaallah dalam bulan yang mulia ini, beberapa hari ke depan kita melaksanakan ibadah ini semata-mata itu adalah menunjukkan kepasrahan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika itu lakukan maka insya Allah akan memiliki dampak positif bagi kita dalam rangka penguatan akidah dan keyakinan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berikutnya dari ibadah udhiyah ini juga ada nilai pendidikan yang lain, yaitu at-tarbiyah adz-dzatiyah, yakni pendidikan kepribadian kita. Di antaranya bahwa melalui ibadah kurban ini kita dilatih dan dididik untuk namanya tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan diri kita. Apa di antaranya yang membuat kotoran, membuat noda dalam diri manusia yang kadang-kadang muncul karena dipengaruhi oleh harta yang dimiliki adalah penyakit al-bukhlu, yaitu kikir. Penyakit kikir, tidak mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Maka melalui ibadah ini kita didorong untuk al-badlu wal-i'ta, yakni berbagi dengan sebagian harta kita yang dimiliki. Ini semata-mata itu akan memberikan dampak positif bagi kita dalam rangka membersihkan diri kita, tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, diantaranya tazkiyatun nafsi min maradil bukhli, dari penyakit kekikiran atau penyakit ketidakpedulian terhadap orang lain. Berikutnya juga adalah dalam rangka mendidik kita, mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya apa yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya binatang-binatang ternak yang menjadi bagian dari kepentingan kita, kita biasa mengkonsumsinya sehingga manusia begitu mudah untuk mendapatkannya secara pribadi, namun bagaimana kita bagi untuk kepentingan orang lain sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Binatang ternak itu sesungguhnya ditundukkan bagi manusia, termasuk ditundukkan bagi kita. Di antaranya mudah-mudahan muncul yakni sikap syukur, kemauan untuk bersyukur. Di antara syukur adalah as-syukru al-istimai, syukur dalam arti konteks sosial, yaitu berbagi. Kita memiliki kelebihan, kemudian kita wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyisihkannya sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang lain di sekitar kita, baik yang sangat membutuhkan ataupun orang lain yang ada di lingkungan ketetanggaan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, nilai pendidikan dari ibadah kurban adalah at-tarbiyah al-istimaiyah, yakni pendidikan sosial. Pendidikan sosial ini tentu kita menyatakan dan kita tegaskan
Dengan kita berbagi, dengan kita menyisihkan sebagian harta kita melalui an-nahru yang Allah perintahkan. Selain kita sholat, fasholli li rabbika wanhar, kita berkorban, di mana yang mengambil manfaat dari ibadah kurban ini adalah orang-orang di sekitar kita. Bahkan itu bersifat fleksibel, tidak harus orang muslim saja, orang-orang yang ada di tengah kita, di lingkungan tetangga kita bisa menikmatinya. Meskipun secara spesifik adalah untuk wa'atimul qani'a wal mu'tar, untuk orang yang membutuhkan. Baik membutuhkan secara vulgar ia datang, ataupun membutuhkan tapi malu untuk datang. Semuanya diberikan kesempatan untuk itu. Itu adalah bagian dari at-takaful al-istima'i, solidaritas sosial berupa takafulan maliyah, yakni solidaritas melalui material kita, sebagian harta yang kita sisihkan. Karena pada dasarnya kita dan sesama kita, wabil khusus kita dengan sesama mukmin adalah saudara, sehingga yang muncul adalah selain takaful adalah at-tarahum, yakni kita saling berbagi kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atupihim mislul jasadil wahid idastaka fihi udwun tada'alahu syairul jasad bisyahari wal humma. Bahwasannya perumpamaan orang-orang beriman itu adalah bagaikan satu tubuh yang integratif, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga andaikan satu tubuh itu mengalami sakit, mengalami masalah, tentu saja yang lainnya ikut merasakan sakit tersebut. Ini menunjukkan bahwa di antara kita ada kasih sayang, sehingga dengan kasih sayang siapapun yang mengalami permasalahan maka kita terlibat untuk bagaimana membebaskan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satunya bisa kita wujudkan dengan cara berbagi tadi. Barangkali itulah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas intinya mudah-mudahan kesempatan yang baik ini seminggu ke depan insyaallah kita akan berada dan memasuki momen-momen yang sangat penting dan sangat istimewa di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalaninya dengan baik dan kita bisa berkontribusi banyak, baik melalui penguatan spiritual kita atau penguatan dimensi sosial kita melalui ibadah yang Allah sediakan bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum, barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah alladzi hadana lil iman wal islam. Salatullah wa salamu ala khairil basari wal insan Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us ila kafatil alam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita akhiri majelis kita dengan sama-sama manjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.